Saudara, tak hanya jadi garda terdepan memadamkan kebakaran, petugas damkar kini kerap menanggapi dan jadi solusi sejumlah aduan unik masyarakat. Selios pun menilai selain penambahan anggota dan alat yang memadai, kesejahteraan petugas damkar harus jadi perhatian. Halo. Ramai diperbincangkan di media sosial bahwa masyarakat lebih percaya dengan pemadam kebakaran. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memuji kinerja dari pemadam kebakaran setelah melakukan tugas-tugas yang dinilai tidak biasa. Seperti contohnya menyelamatkan hewan, salah satunya adalah ular yang ada di leher saya ini, atau bahkan menyelamatkan jari masyarakat dari cincin yang kekecilan. Lalu sebenarnya apa tugas dari pemadam kebakaran dan mengapa mereka bisa lebih dipercaya oleh masyarakat? Pemadam kebakaran atau damkar kini tak hanya menjadi garda terdepan padamkan api. Siapa sangka, damkar juga hadir menanggapi berbagai aduan unik dari masyarakat. Di Rumbai, Pekanbaru Riau, Satuan Damkar menerima laporan dari seorang ibu yang meminta bantuan untuk mengusir hantu dari rumah kontrakannya. Sementara di Jawa Barat, petugas damkar Kota Bandung turun langsung membantu seorang wanita saat tindikan di hidungnya tidak bisa lepas dari sebuah kursi. Kisah petugas damkar gagalkan percobaan bunuh diri di Kecamatan Gambiran, Banyuwangi pun sempat viral di media sosial. Bermula dari laporan permintaan bantuan penyelamatan seorang pria yang hendak bunuh diri karena masalah percintaan, dua petugas damkar berhasil membujuk dengan mengajak ngopi. Sejumlah kisah menarik membuat kinerja damkar menjadi sorotan publik, lantaran disebut dapat menyelesaikan berbagai persoalan. Saya pun bertemu dengan Herjuno Hadiputra yang akrab disapa Juno. Kru rescue honorer Sektor 1 Cengkareng, Jakarta Barat ini telah 8 tahun mengabdi untuk masyarakat. Hati-hati, jaga diri baik-baik. Jangan sampai kamu menolong malah ditolong ya. Siap, Ibu. Meski masih berstatus honorer, Juno tak patah arang. Saya tergabung di instansi pemadam kebakaran itu terhitung mulai dari 1 Januari 2017 dan sampai sekarang. Dan saya sebelum menjadi anggota pemadam kebakaran, saya pernah bergabung di Balakar yang berstatus relawan. Dan Balakar itu bantuan sukarelawan pemadam kebakaran. Jadi saya di situ tuh selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pembukaan lowongan untuk menjadi petugas pemadam kebakaran, dan saya baru saya mengikutinya. Honorer saya terbentuk terhitung mulai dari 1 Januari 2017 sampai sekarang, jadi kurang lebih saya udah 8 tahun. Juno mengaku terinspirasi dari sang ayah yang kini sudah pensiun sebagai petugas pemadam kebakaran. Mengikuti jejak ayahnya, membantu masyarakat di tengah musibah menjadi tujuan utama Juno bergabung dengan tim pemadam kebakaran. Juno turut menjadi salah satu tim penyelamat kebakaran hebat yang menimpa salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Glodok beberapa waktu lalu. Juno bercerita banyak pengalaman berkesan yang melekat saat bertugas. Kalau untuk kesannya udah pasti banyak ya. Saya pernah mendapatkan laporan itu evakuasi cincin, dan kebetulan ini seorang ibu-ibu yang kebetulan dia spesial mengalami keterbelakangan mental. Jadi prosesnya itu dramatisnya dapat, momen lucunya dapat. Kita harus membujuknya karena dia baru mau dievakuasi cincinnya itu dengan cara dibujuk dan dirayu-rayu. Itu sih yang membuat kita berkesan. Tapi akhirnya berhasil. Akhirnya berhasil. Walaupun mungkin keadaan jarinya udah hampir putus. Jadi kita kerjasama juga sama pihak dinas kesehatan rumah sakit untuk dibius dulu.
Berada di divisi rescue membuat Juno harus siap dengan berbagai tantangan. Juno berharap dirinya dan rekan damkar lain bisa mendapat kesejahteraan yang layak, mengingat pekerjaan yang mereka emban bertaruh nyawa. Harapan saya untuk rekan-rekan PJLP pemadam kebakaran, baik di DKI Jakarta ataupun di luar daerah, itu untuk ya disejahterakan lah statusnya. Karena memang pekerjaan kita itu benar-benar ya taruhannya nyawa. Di tengah perbincangan saya dengan Juno, datang seorang warga bernama Mansuri. Ia meminta bantuan anggota damkar Sektor 1 Cengkareng untuk melepaskan cincin dari jari manisnya. Mansuri mengeluhkan cincin yang baru didapat dari temannya tak bisa dilepas. Ibu ini dikasih cincin sama temannya, terus saya cobain sini, pikiran saya kelonggaran, terus saya pakai ke sini, terus tadi pagi saya mau copot, kagak bisa-bisa, malah langsung bengkak, sakit banget. Kalau cincinnya digini-gini sakit. Kalau digini, sakit ngomong ya? Sakit ya? Mansuri mengaku langsung menuju kantor pemadam kebakaran untuk melepas cincinnya. Ia percaya tim damkar bisa membantu melepas cincinnya. Tapi Bapak udah sempat ke rumah sakit atau ke puskesmas? Enggak, belum. Langsung ke sini? Langsung ke pemadam aja. Kenapa langsung ke damkar, Bapak? Ya biar minta bantuan. Percaya sama damkar? Percaya, sama damkar. ya. Juno beserta rekannya langsung beraksi membantu Mansuri memotong cincin dengan alat khusus yang sudah disiapkan. Butuh kesabaran dan penuh hati-hati memotong cincin agar tidak melukai jari Mansuri. Setelah hampir 30 menit berada di meja tindakan, cincin di jari Mansuri berhasil dipotong. Alhamdulillah. Di balik sederet tugas damkar, risiko besar menanti. Tak jarang, petugas harus bertaruh nyawa. Pemadam kebakaran kini seakan jadi pilihan utama dikala masyarakat tertimpa masalah. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyu Askar menilai cepat tanggap menjadi alasan masyarakat menaruh kepercayaan lebih terhadap pemadam kebakaran dibanding instansi lain. Di beberapa waktu terakhir kita melihat damkar seperti mendisrupsi layanan publik. Karena publik lebih percaya damkar lebih cepat, lebih responsif ketimbang organisasi pemerintah yang lain. Sehingga ini juga cukup menarik untuk dilihat karena kalau kita lihat dari perspektif kualitas layanan publik itu kan dilihat yang pertama dari responsivitas dan kecepatan, kemudian yang kedua akuntabilitas, tidak ada biaya tambahan dan lain-lain, dan yang ketiga adalah betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Nah, damkar dari ketiga aspek ini memang unggul dibandingkan organisasi yang lain. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemadam kebakaran membuat kinerja damkar kian meningkat setiap tahunnya. Di Jakarta misalnya, data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta per tahun 2024, laporan yang masuk mengenai kebakaran sekitar 1.969 laporan. Sedangkan laporan non-kebakaran sebanyak 6.800 laporan. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal membenarkan adanya peningkatan jumlah laporan non-kebakaran, tak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia. Kami memiliki moto di dalam memberikan layanan kepada masyarakat, yaitu yang pertama, pantang pulang sebelum padam. Akhirnya dengan semangat ini memberikan kesan kepada masyarakat bahwa damkar dapat dipercaya oleh publik untuk memberikan layanannya. Dan terjadi peningkatan rescue yang non-kebakaran dibandingkan dengan tahun yang lalu. Di tahun 2024 kemarin, dari 24.000 pertolongan, sekarang meningkat menjadi hampir 54.000 jenis pertolongan. Nah, tentu ini menimbulkan kesan tersendiri bagi masyarakat. Di
tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemadam kebakaran untuk menyelesaikan berbagai masalah, Damkar justru dihadapi berbagai persoalan, mulai dari kurangnya SDM hingga peralatan kerja yang tidak memadai. Sebelumnya, salah satu petugas Damkar Kota Depok, Sandi Butar-Butar, mendadak viral di media sosial akibat mengeluhkan alat pemadam kebakaran di tempatnya yang tidak berfungsi dengan baik. Menanggapi keluhan yang dilayangkan salah satu petugas Damkar, Safrizal menyebut pihaknya menyadari alat yang digunakan tim pemadam kebakaran sudah cukup tua. Namun, timnya terus melakukan perawatan dan berencana akan mengadopsi peralatan canggih baru. Tak hanya masalah peralatan, Safrizal juga mengungkap jumlah pemadam kebakaran di Indonesia tidak sebanding dengan luas wilayah Indonesia. Ia mengaku telah menyiapkan program khusus untuk membantu kinerja Damkar melalui program Relawan Damkar atau Redkar sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Kekurangan kami adalah kurang jumlah. Dari seluruh Indonesia, kita memiliki petugas Damkar ini sekitar 50 ribuan. Jadi ini tidak sebanding dengan situasi wilayah Indonesia yang luas seperti ini. Oleh karenanya, untuk tahun ini sampai dengan tahun depan, kami memiliki program, yaitu program melibatkan partisipasi publik dalam proses penanganan kebakaran. Kami menamakan program ini dengan Redkar atau disebut dengan Relawan Pemadam Kebakaran, disingkat menjadi Redkar. Ini adalah bentuk partisipasi masyarakat ya, di jajaran paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pemadaman kebakaran. Ini adalah bentuk partisipasi publik penanganan kebakaran mulai dari sektor paling bawah dan menangani sektor kebakaran dini. Jadi padamkan sebelum besar, atau mereka juga melakukan proses edukasi masyarakat bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media Wahyu Askar menyebut tak hanya pengadaan alat yang memadai dan penambahan anggota, tapi sejumlah aspek lain termasuk kesejahteraan petugas Damkar. Masyarakat puas, masyarakat menuntut lebih. Dan tentu saja yang terimplikasi adalah layanan publik pelaksananya itu sendiri, sehingga akan sangat wajar dan masuk akal kalau Damkar disupport lebih baik. Tidak hanya dari segi finansial maupun juga non-finansial. Dari segi finansial kita perlu lihat lagi beban kerjanya, sehingga harapannya mereka digaji dengan lebih layak begitu ya. Dari segi non-finansial tentu butuh dukungan secara institusi. Tidak hanya dari alat-alat Damkar ya, tapi menurut saya yang paling penting adalah soal karir dari Bapak Ibu Saudara kita yang ada di Damkar ini. Karena banyak di antara mereka yang juga tidak mengalami kejelasan karir karena pegawai kontrak, setahun, tahun depan belum tentu dilanjutkan, begitu ya. Ini yang saya kira tidak fair. Ada pelayan publik yang betul-betul bekerja untuk masyarakat, tapi mereka tidak memiliki kejelasan karir, begitu. Padahal masyarakat happy dengan pekerjaan saudara-saudara kita di Damkar. Angin segar pun berhembus bagi petugas pemadam kebakaran Jakarta. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Jakarta mengungkap telah memberikan kenaikan gaji petugas Damkar Jakarta sebesar Rp1 juta. Hal ini pun dibenarkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang menyebut kenaikan upah tegak lurus dengan kinerja Damkar yang dinilai sudah maksimal. Kami bersyukur. Artinya proses kecintaan masyarakat Jakarta kepada Damkar itu bukan hanya sekarang loh. Maaf loh, saya sama Mas Pram atau sama Pak Gub ini baru 2 bulan, baru 3 bulan. Tapi kecintaan masyarakat Jakarta itu sudah lama. Makanya kemarin kita bilang ini jangan sampai pupus. Artinya kita bersyukur masih ada yang dicintai di Jakarta ini, yaitu Damkar. Nah itulah barangkali menjadi kriteria kenapa insentif diberikan kenaikan. Berdasarkan laporan dari Kadis terkait bahwa kita ini kekurangan 11.000 loh. Tenaga-tenaga pemadam kebakaran dengan luas area, dengan populasi tingkat kepadatan penduduk Jakarta ini dibutuhkan 11.000 idealnya. Tapi tentu untuk mencapai 11.000 memerlukan anggaran cukup besar. Maka kita proses lah, mungkin per tahun depan kita akan cicil 1.000. Nah, selama itu kan kerja Damkar ini boleh dikatakan
overlap. Dia pemadam juga, dia ngurusin nangkep ular sanca juga, bahkan buka cincin dari jari yang nggak tahu dari mana, anak pergi ke sekolah ngambil rapot damkar juga. Itu kebahagiaan kita loh, bahwa di Jakarta ini masih ada yang mencintai. Makanya yang lain udah jangan ngiri. Itu sudah, kecintaan itu nggak bisa diciptain. Selain itu, Rano Karno juga mengingatkan tidak perlu khawatir dengan adanya efisiensi jika menyangkut keselamatan masyarakat. Oh, untuk keselamatan nggak ada efisiensi. Efisiensi ada, tapi bukan efisiensi kita tidak boleh menggunakan yang memang kepentingan masyarakat. Nggak ada masalah dengan efisiensi. Oke, berarti semua yang penting untuk keselamatan warga. Prioritas utama masyarakat Jakarta harus selamat. Menerima dan menangani sejumlah laporan yang diterima dari masyarakat menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran. Tetapi ingat, kesejahteraan dari pemadam kebakaran itu sendiri haruslah diutamakan juga. Saudara, pernahkah Anda membayangkan ternyata solusi tersembunyi dari krisis iklim adalah area pesisir laut, yakni ekosistem karbon biru? Selengkapnya usai jeda. Bisa dikategorikan dia mandiri itu setelah berapa bulan atau berapa tahun tuh nanti? Kalau untuk berapa tahunnya yang paling benar-benar paling mandiri itu sebenarnya belasan tahun dia, Mbak. Belasan tahun.